orang ini layak disebut sebagai nur min anwarin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah percikan dari nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini karena dia mewarisi nurnya Nabi, maka dia pasti bisa menerangi sekitarnya. Ya. Sebelum dia menerangi orang lain, tentu dia menerangi dirinya dulu, baru kemudian menerangi orang lain. Orang inilah yang dapat pancaran cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pesan beliau. Karena tidak semua kita ini bisa jadi guru, maka serahkanlah anak kita kepada ahlinya. Ya. Dengan begitu, insya Allah kita dapat sa'adah dunia dan akhirat. Dan yang bagi ayah tarimahu zahiran wa batin. Kalau ketemu guru begini, hormatilah zahir batin. Ya. Saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya. Dulu mungkin teman-teman masih ingat waktu dulu belajar di sekolah atau belajar ngaji, atau belajar di pesantren, kita biasa kok kena hukuman oleh guru. Tapi sekarang saya heran, kenapa guru kalau ngasih hukuman kepada murid yang marah orang tuanya? Padahal itu hukuman boleh-boleh saja. Ya. Hukuman seperti tadi sama seperti guru sedang merambah duri-duri yang ada pada diri si murid. Itu kalau muridnya ridho, itu jadi orang. Kali saja muridnya merasa kesal sama gurunya, maka nuzi'atanhul barakah. Keberkahan hilang. Ya. Nah, gimana cara menghormati guru? Coba lihat ya. Ini jangan-jangan kita hormat ala kita aja nih ya. Ini hormat ala yang ulama. Ulama menganjurkan kalau hormat begini. Yang pertama, amma ihtiram zahir, secara zahir, alla yujadilahu. Ini ada dua adabnya, adab zahir, ini ada pertama, adab zahir, ada adab yang tampak ya. Ada yang kedua, adab batin. Adab yang zahir, alla yujadilahu. Tidak menjidal guru. Nggak ngetes-ngetes guru. Berarti kita kalau sudah ketemu guru begini, jangan coba jidal. Kenapa? Jidal itu kalau benar, gurunya senang. Tapi kalau nguji-nguji, itu kadang-kadang nggak semua guru berkenan hatinya. Kadang-kadang dia tersinggung. Kalau dia sudah tersinggung, alamat kita nggak dapat faedah dari keilmuannya. Ya. Wala yashtaghillu bil ihtijaj ma'ahu fi kulli mas'alatin wa in 'alima khata'a. Ini penting nih. Jangan sibuk beradu hujah kepada guru terhadap segala masalah yang detail, yang rigid. Meskipun kita tahu kesalahan gurunya di mana. Ambil saja bagian baiknya. Ya. Nah, dulu yang akan ngajar tahun depan itu si Di Musa, nih murid saya, salah satu murid saya yang paling rajin ngikutin saya dari dulu, pernah mau mengkritisi salah satu ustadz. Saya bilang, boleh kamu kritisi tapi jaga adab. Semenjak saat itu dia nggak pernah lagi mengkritisi atau membicarakan kesalahan guru-guru. Wallahu yubariku, dan alhamdulillah Allah memberkahinya ya. Dan akhirnya mudah untuk menerima ilmu sisi lain yang ada pada diri guru tersebut. Wala yulqi baina yadayhi sajadatahu illa waqta ada'is shalah. Tidak bersikap lancang di depan dia untuk menebar sajadah di depan dia ya. Illa waqta ada'is shalah. Misalnya lagi taklim, lagi ngaji misalnya, terus ada waktu sholat sunat. Nah, jangan di depan dia kita sholat. Ini kan banyak yang tamak beramal, tapi nggak tahu mana amal yang terbaik. Lagi taklim, syuruk terbit matahari, dia tinggalkan jamaah ustadz yang sedang ngajar. Padahal kajiannya menarik. Kajiannya bagus, dalilnya sahih. Ditinggalkan lalu dia sholat sunat. Dia berpikir dia aja yang begitu. Coba kalau dia berpikir semua orang berpikir kayak dia, maka itu majelis kan jadi kacau. Ya.
Dan dia nggak tahu bahwa satu bab ilmu itu lebih afdol daripada 1000 rakaat. Dia sedang meninggalkan 1000 rakaat sekedar mau ngambil 2 rakaat supaya dapat faidah haji dan umroh. Kalau 1000 rakaat tentu lebih tinggi lagi daripada haji dan umroh itu, ya. Nah, kecuali memang waktu ada ifalah. Kecuali memang waktu mendirikan sholat bersama guru tersebut. Kalau enggak, ya kita jangan kemudian sok-sok lebih soleh daripada beliau. Ya. Ini kejadian di zaman Imam Malik dulu. Seorang murid, waktu azan, dia udah beres-beres, dia mau tinggalkan majelis, dia berdiri. Imam Malik sapa dia, mau kemana bocah? Ya, mau kemana wahai santriku? Kata beliau, kata si santri ini, sudah azan wahai tuan guru, saya hendak sholat sunat. Kata Imam Malik, ilmu yang aku ajarkan kepadamu, belajar itu wajib atau sunat? Wajib. Nah, sholat sunat itu fardu atau sunat? Ya sunat, namanya sholat sunat. Akhirnya dia duduk lagi. Nah, itu terjadi di zaman Imam Malik. Nah, jangan sampai jamaah kita, anggota kita nih yang ikut, konyol ya. Udah jelas ada taklim yang lebih afdal daripada 1000 rakaat, lalu kita tinggalkan cuma karena ingin dapat faedah dari 2 rakaat. Ya. Tami'un jahilun, ya. Orang yang punya hasrat tinggi dalam hal kebaikan tapi nggak mengerti, jahilun. Lalu dia tinggalkan emas, dia ambil logam-logam biasa. Ya. Fa idza faragha minas shalah yarfa'uha. Apabila selesai sholat diangkat lagi. Wala yukthir nawafil as-shalah bihadratihi. Ya, ini kalimat yang penting saya sebutkan tadi. Jangan jangan lama-lamain sholat sunat di depan dia. Kalau lagi jam ngajar dia, ya. Karena kata-kata hikmah yang darinya itu lebih afdol daripada sholat kita yang banyak. Wa ya'mal ma ya'muru syekh min al-amal biqadri wus'ihi wa taqati. Mengamalkan apa yang syekh perintahkan, ya, guru perintahkan sesanggupnya. Nah, ini yang zahir, ini adab zahir. Ya. Lalu adab yang batin. Adab yang batin, fahuwa anna kulla ma yasma'u yakbal minhu fi zahir la yunkiruhu fil batin. Nah, ini penting lagi nih teman-teman. Apa yang kita dengar, la yunkiruhu fil batin. Tidak mengingkarinya pada batin. La fi'lan wala qawlan. Begitu juga dalam sikap dan perbuatan dan kata-kata. Ya. Ya Allah yattaslima bin nifaq, supaya enggak disebut munafik. Wa illam yastati yatruk sohbatahu. Nah, tapi kalau dalam hati syak terus, ingkar terus, obatnya apa adalah yatruk sohbatahu. Tinggalkanlah berguru kepadanya sampai hati kita kemudian ketemu klik dengan dia. Maka kita kalau punya teman, kita ajak berguru kepada seorang syekh, lalu dia belum oke, jangan dipaksa. Apalagi anak kita, ya. Anak kita, biasanya anak-anak itu mau ngaji kalau ada teman-teman sama ngaji. Ini para orang tua, saya tidak menyarankan walaupun antum ini orang kaya, orang hebat, pejabat, ulama, saya tidak menyarankan anak itu private di rumah. Gabungkan dia dengan anak-anak yang ada. Ya. Itu lebih baik. Itu menghancurkan sisi nafsiyahnya dan egonya. Kalau guru itu private, meskipun antum bisa bayar mahal, itu ada ketidakseriusan di anak itu, dan mohon maaf, beberapa guru itu merasa hina, ya, merasakan kehinaan di hatinya. Kadang-kadang tidak dihargai oleh si anak, dia sudah nunggu setengah jam, ya. Saya dulu pernah sekali dua kali private begitulah. Tahu muridnya begitu ya saya berhentikan. Itu pertama dan terakhir aja ngajar private waktu masih mahasiswa dulu ya. Masa kita datang dia cuekin, ya. Emang kita mau bawa apa? Ya. Emang kita yang butuh dia. Tapi kadang-kadang guru ini materialis juga. Ya sudahlah, tunggu aja, yang penting dapat gaji. Ini gurunya guru PA juga ya. Berarti dia yuhibbud dunya, atau memang dia membutuhkan. Ya kita husnuzon saja. Nah, teman-teman,
illam yastati' yatruk suhbatahu ila aywafiqa bati. Jadi kalau nggak cocok dengan guru, ya sudah kita berpisah dulu sejenak dengan guru tersebut sampai batin kita cocok dengannya. Ya. Wa yahtariz an mujalasati sahibis su. Hindarilah untuk tidak berkomunitas dengan komunitas yang su. Mungkin kita yang akan menambah su mereka. Gitu. Luksya wilayat asyayatin al-jin wal insi min sahni qalbi. Supaya juga ranah setan tidak bisa meluas ke dalam wadah kolbu kita ya. Fayusfi an lausi syaitana. Sehingga bersih daripada kotoran-kotoran syaitan tersebut. Nah, ini teman-teman yang sebenarnya yang paling inti daripada pesan Imam Ghazali tadi ya. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Orang bertanya, tasawuf itu apa sih? Ya, alam anna tasawufa, ini Imam Ghazali kasih macam ringkasan apa itu tasawuf ya. At-tasawufa, tasawuf itu khuslatani, cuma dua. Yang pertama istiqamah, dan yang kedua as-sukun anil khalq, ya. Merasa tenang, tidak bergantung kepada makhluk. Ya, faman istaqama ahsana khuluquhu binnas. Faman istaqama wa ahsana khuluquhu binnas wa amaluhum bil hilmi fahuwa sufi. Nah, ini yang disebut sufi. Jadi sufi itu bukan zindik seperti yang dituduhkan oleh seorang yang jahil itu ya. Siapa yang istiqamah, yang istiqamah dan bagus akhlaknya kepada manusia, wa amalahum bil hilmi, lalu bermuamalah dengan mereka dengan kesantunan, fahuwa sufi. Itulah yang disebut sufi. Jadi sufi itu bukan orang yang gila, bukan orang yang jingkrak-jingkrak, bukan orang-orang yang dibayangkan oleh kita, bukan. Sufi itu istiqomah dan akhlaknya bagus, dia sangat santun kepada manusia, ya, bukan orang zindik. Ya. Lalu istiqomah itu apa? Ayufdiya hazza nafsihi li nafsihi. Dia menebus kepentingan dirinya untuk dirinya. Maksudnya dia mendisiplinkan jiwanya untuk keselamatan jiwa itu sendiri. Lalu akhlak yang bagus itu apa? Husnul khulqi ma'an nas alla tahmilan nas ala muradi nafsi. Kamu tidak menilai atau memperlakukan manusia menurut kehendak dirimu, tapi engkau menyesuaikan dirimu dengan kehendak baik mereka sesuai dengan syara. Selama berkesuaian dengan syara, maka kita berdamai dengan mereka. Ya, oke. Nah, ini yang disebut tasawuf. Ya. Dan sufi adalah pelakunya. Summa innaka sa'altani anil ubudiyah. Engkau bertanya kepadaku mengenai apa itu ubudiyah. Apa kata beliau? Ubudiyah itu ada 3 macam. Pertama, muhafazatu amri syari'. Menjaga perintah syariat. Yang kedua, ar-ridha bil qada. Ya, meridhai takdir. Takdir baik atau takdir buruk atau pembagian dari Allah SWT. Kita sama-sama sekolah sama dia, mungkin kita lebih hebat dulu waktu sekolah daripada dia. Tapi kok sekarang rezeki dia lebih banyak daripada kita. Ya, terima aja. Mungkin kita pintar di kelas tapi nggak pintar di lapangan, dia pintar di lapangan. Ya. Yang ketiga, tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illah. Nah, ini penting sekali teman-teman. Meninggalkan keridhaan terhadap diri sendiri dalam mencari ridha Allah. Nah, kita ini kadang-kadang mencari guru versi kita, mencari guru untuk anak, guru sekolah untuk anak itu versi kita, bukan versi disiplin yang ada di guru itu atau sekolah tersebut. Akhirnya kita yang nggak ahli pendidikan ini kemudian salah cari tempat. Ya. Bagi sebagian orang, wali itu harus kemana-mana pakai serban, kemana-mana buat tasbih, kemana-mana sarungan,
kemana-mana harus pakai pakaian sholat. Nah, itu menurut mereka sufi. Padahal sufi kan bukan itu tadi. Coba kata Ghazali tadi apa sufi? Istiqomah dan akhlak yang baik, tidak bergantung kepada manusia. Ya, itu yang disebut sufi, walaupun pakaiannya biasa. Ya. Dalam hal ini, kalau mencari guru pun tidak boleh ala kita, tapi harus ala menurut ilmu yang ada itu, apalagi sedang mencari ridha Allah. Jadi leburkanlah ridha kita ke dalam ridha Allah. Kehendak kita dalam kehendak Allah. Jadi jangan lagi ada kehendak saya, keinginan saya, yang ada hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu orang bertanya mengenai tawakal. Dikira tawakal itu nggak kerja, dikira tawakal itu nggak usah baca-baca lagi, nggak usah tawakal itu nggak usah belajar lagi. Nah, enggak ya. Kata beliau, tawakul itu antastahkima i'tiqadaka billah fi ma wa'ad. Kamu mantapkan akidahmu kepada Allah, kamu baguskan akidahmu kepada Allah pada apa yang dia janjikan. Yakni ta'taqid anna ma qaddara laka sayasilu ilaika la mahala. Tawakal itu kamu berbaik sangka kepada Allah, apa yang ditakdirkan bagimu tidak akan meleset darimu. Wa ini jitahada kullu man fil alam ala sarfiyan. Meskipun semua yang ada di alam semesta mencoba menghalangkannya darimu, maka semua itu tidak akan sanggup. Nah, keyakinan ini disebut dengan tawakal. Ya. Wa ma lam yuktab laka lam yasir ilaika wa in sa'adaka jamal. Semua semua di alam semesta bantu kamu untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Allah tidak tetapkan itu, kamu tidak akan dapat. Nah, kalau kita bisa memahami ini dengan baik, ini yang disebut tawakul. Nah, ini yang kita ajarin ke anak-anaknya. Jadi anak-anak itu kita ajarin jangan sampai dia tamak. Jangan sampai dia malas. Jangan sampai dia menginginkan apa yang di tangan orang, tapi dia kemudian iri. Ajarkan anak-anak kita, apa yang di tangan orang itu, jika kamu memang berhak, kamu akan dapat yang serupa bahkan lebih baik. Nah, ajarin anak-anak kita tahan banting di situ. Sehingga dia tidak menginginkan apa yang diinginkan orang. Ya. Oke, kemudian apa itu ikhlas? Wa huwa an takuna amaluka kulluha lillah. Ikhlas itu semua amalmu kamu niatkan karena Allah. Wa la yartahu qalbuka bi mahamidin nas. Engkau tidaklah kemudian senang dengan pujian manusia. Wala tubali mazamatihim. Kamu tidak menghiraukan cacian mereka. Jadi ikhlas itu definisinya engkau beramal karena Allah semata. Apa indikator suksesnya? Engkau tidak senang dengan pujian mereka, juga tidak sedih, tidak memperhatikan, tidak menghiraukan cacian mereka. Wa alam anna riya yatawalladu min ta'zimil khalq. Kebalikan ikhlas riya. Ya. Riya itu yatawallad min ta'zimil khalq. Itu muncul daripada mentakzim, mengagungkan makhluk. Wa ilajuhu antarahum musakhkharina tahtal qudrah. Maka cara mengobati penyakit riya adalah pandanglah mereka tunduk dalam kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anggaplah mereka seperti benda-benda yang jamat. Ya. Jamat itu benda-benda mati yang tidak punya kuasa kecuali Allah yang menggerakkannya. Di saat itulah kita ini kemudian, kalau bahasa orang sekarang baal, ya, kolbunya itu udah gak ada rasa sama makhluk. Nggak ada rasa bergantung kepada makhluk. Wah, itu luar biasa itu kalau terjadi. Ya. Semua ini kemudian diperjelas oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya jilid keempat. Ya. Atau kalau mau cari yang terjemahannya yang sudah diringkas, itu mulai dari bab 21 sampai bab 22 sampai berikutnya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman, Kang Amir. Ya. Semoga ini bisa menjadi bekal kita sebagai orang tua dalam
mendidik diri kita sendiri dan mendidik anak-anak kita, keluarga kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Keberkahan itu dimulai kepada orang yang bangun di malam hari dan yang bangun salat subuh berjamaah. Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbul witra. Allah mencintai witir. Maka kata Imam Sya'rani, jika ingin tidur malamnya dalam keadaan berkah cinta Allah, maka berwitirlah.